Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, baru-baru ini baru saja rilis di Indonesia sebuah film yang ditunggu oleh banyak orang nih. Judulnya adalah Everything Everywhere All at Once atau EEAO. EEAO, EEAO, Eau, eau, EEAO. eau, Ew. eau. Of all the places I could be, I just want to be here with you. Oke. Nah, sekarang udah bergabung dengan kita teman kongko BB69 ada Bre Alfian. Apa kabar, Bre? Halo, halo, halo. Apa kabar semuanya? Baik, baik, baik aja nih aku kabarnya. Udah lama nggak ketemu ya, Mas Setiawan? Iya, udah lama, kita udah lama sibuk nih. Bre juga sibuk kerjaan juga nih sekarang nih. Yuk, au. Nah, berikutnya ada Mas Rido. Apa kabar, Mas Rido? Baik, baik sekali, alhamdulillah. Nah, ini jangan kaget nih, Mas Rido memang agak penampakannya agak berbeda nih karena jauh lebih muda dengan dengan gunting rambut yang baru. Kita udah Emang kelihatan sadar. kayak umur berapa dah? Sekarang jadi terlihat umur 17 dong. Oh, Nah, kan tampak lebih muda. Aduh, nih si Rido nih dipuji malah ini iya, balik. iya, Saya curiga. Oke, kita langsung aja deh ke Bre Alfian ya. Bre, kalau menurut Bre ini dari segi cerita nih EEAO, EEAAO. Nah, Oh, Everything Everywhere All at Once all at ini once. gimana? Waduh, kok langsung pertama ya. Aku pengennya Mas Rido dulu. Nah, gimana Mas Rido? Apakah main dioper ke Mas Rido? Wah, Dengan Langsung, konsekuensi Mas Rido dulu. apa tuh? dari segi cerita Mas Rido gimana Mas Rido? Sebetulnya ya, AO ini ceritanya sederhana sih sebenarnya apa yang diomongin, tapi isi di dalamnya jadi lumayan belibet sih. Padahal sebenarnya Everything Everywhere All at Once ini konflik masalah utamanya sederhana gitu, soal generational trauma gitu, cerita tentang apa dari generasi ke generasi menurunkan trauma-trauma, ketakutan-ketakutan yang terjadi di masalah sosial, tapi digabungkan dengan cerita multiverse yang wow banget gitu sih. Kalau ceritanya sih menurut saya ya sederhana banget gitu loh. Cuman itu aja gitu masalahnya. Ya udah. Nah, sekarang ini saya mau nanya nih, sewaktu pertama kali kita bisa masuk bioskop, terus kita nonton, sebenarnya bakalan nyangka gak ternyata sesederhana ini ceritanya? Sebenarnya enggak sih, karena ya ini pertama film A24 tuh ya filmnya ya semuanya tidak ada yang sederhana gitu ceritanya, tapi selalu complicated. Ini aja judulnya udah susah banget nyebutnya, Everything Everywhere All at Once, panjang banget gitu. Dan juga mikir, oh ini kan film multiverse gitu, Doctor Strange kan ceritanya lumayan apa ya, belibet banget. Jadi mikir, karena itu cerita soal multiverse, karena gue cuma tahu itu ini awalnya, oh ini film multiverse gitu. Ini mikir, oh ini pasti bakalan belibet gitu, ngomongin multiverse-nya, ngomongin konfliknya, ya ternyata wow sederhana sekali. Everything Everywhere All at Once diproduseri oleh Anthony Russo dan Joe Russo. Produced by yang membawa gara-gara Russo, ini Russo. gara-gara ini dijual ke marketing. 8 orang walkout. 8 orang walkout, di samping gue ada 3 orang tuh. Gue dengar tuh karena mereka di samping gue tuh, ayo keluar yuk. Lu kira ini bakal kayak film No Way Home, keluar. Bener ya? apalagi poster coba masih itu agak menyingkir dikit tuh. Itu posternya kan musuhnya kayak superhero ya. Iya, Marvel banget gitu. Oh Itu, iya. terus Michelle Yeoh kan kemarin di Shang-Chi kan. Shang-Chi. Iya, Wah. orang udah ngira, ini sih superhero banget nih. Gue ngajakin teman gue Ferdi yang pertama kali film baru mulai mikir, dia nanya ke gue, tuh ini film superhero ya. Lo bilang, iya mirip-mirip kayak Kick-Ass, superhero yang diiniin. Kan itu kan bajunya mirip Kick-Ass tuh. Bener, nggak salah sih kayak gitu ya. Benar. Tapi saya setuju sih sama Mas Ridwan ya. Tapi dalam arti gini, pas waktu kita lagi nonton pertengahan itu kita masih mikir, wah ini bakalan seribet apa nih? Ternyata pas ada konklusinya, oh
hebat sekali dengan cerita yang begitu sederhana Hmm. bisa diribetin kayak gini. Iya, Dan betul. istilahnya ya seperti dalam dunia nyata bahwa ternyata permasalahan-permasalahan sederhana itu bisa menjadi ribet. Curhat ya. Curhat ya ini ceritanya. Life is a Udah. movie. Udahlah, saya mau jadi batu aja. Hup. Iya. Gak usah bergerak. Ngomong cuman pakai subtitle. Aduh. Ngomongnya Tapi itu pakai nanti subtitle. kita akan ngomongin itu, tenang aja. Oke, Bre, gimana Bre? Setuju gak Bre? Dari segi Wah. cerita atau ada tambahan? Namanya juga dilempar ya berarti setuju. Karena intinya Waduh. juga sama. Sebenarnya pertanyaannya lain lagi. Nama apa? Kira-kira ada pendapat lain apa? Oke. Everything Everywhere All at Once ya. Judulnya emang panjang banget dan emang filmnya. Kayak nama anak-anak sekarang ya, panjang ya. Aduh, iya. Sudah namanya panjang, diucapnya juga susah. Gitu. Dan emang apa ya? Kalau dari aku, Everything Everywhere All at Once ini tuh emang berasa banget apa ya? Kekacauannya gitu. Jadi memang benar katanya Mas Rido itu narasinya itu sederhana gitu. Konflik ceritanya itu tentang the national love gitu ya. Tapi konsep yang jadi mesin penggerak plotnya ini itu multiverse yang emang imajinatifnya si Daniel Kwan sama Daniel Steinert ini bikin film ini jadi kacau gitu. Jadi apa ya? Kacau dalam artian baik gitu loh. Gitu. Apa ya? Aku pun awal nonton itu emang bingung rasanya gitu. Di paruh pertama karena emang banyak banget informasi yang dijejel-jejelin gitu loh. Kalau misalkan nggak fokus itu emang bakal bingung banget gitu. Tapi habis itu entah kenapa rangkaiannya itu tuh bisa bikin kita tuh tetap paham gitu loh. Walaupun serumit itu, mereka tetap ngasih penjabaran yang sebenarnya udah cukup detail gitu. Jadi kalau kita udah cukup fokus, film ini jadinya kacau dalam artian sebuah seni kekacauan gitu. Bahasanya apa sih? Ayo dong, bahasanya apa dong? Kan biasanya lu paling pinter. Kekacauan yang indah. Seni kekacauan yang indah. Iya. Copyright Kekacauan yang 2022 Rido Ivanders. Itulah, pokoknya gitulah. Itulah. Oke. Emangnya sekacau apa nih? Maksudnya apakah se-madness dari Multiverse of Madness atau gimana? Atau lebih kacau? Sebenarnya kalau bisa dibilang apa ya? Kalau kita mau bandingin sama Multiverse of Madness gitu, konsep multiverse-nya pun juga sebenarnya dieksekusinya beda gitu loh. Tapi emang jadinya di sini tuh jatuhnya kayak lebih seger gitu ya, karena aku lihatnya emang kayak kita tuh benar-benar sebuah melihat bentuk metafora pengandaian. Kalau multiverse-nya di Doctor Strange kan memang benar-benar multiverse ya, yang ngambil doang ya, yang itu nggak ada makna lain gitu. Tapi di sini kenapa bisa disebut bagiku itu kayak ngerasain itu lebih edan gitu ya daripada Multiverse of Madness, karena dia itu juga apa ya? Dia tuh lebih ngasih apa ya? Sebuah realita juga gitu loh. Apa namanya? Multiverse-nya itu nggak cuma asal-asalan juga dibikin buat plot device doang, tapi benar-benar jadi sebuah perumpamaan juga untuk filmnya gitu. Yang antara satu yang lain itu konsep multiverse-nya itu benar-benar kayak apa ya? Kalau aku lihatnya itu kayak nyata aja gitu. Dari setiap pilihan kita itu pilihan kecil aja, kita kayak milih antara berangkat sekolah atau enggak gitu. Itu bisa jadi perubahan yang bakal besar kehidupan nantinya gitu. Dan ini malah kadang bisa berbeda lagi. Kayak kita yang ikut sekolah nanti jadi dokter misalkan, yang nggak sekolah nanti jadi seniman misalkan kayak gitu. Contohnya aja kayak gitu. Ini kan juga udah dikasih tahu di siapa ya? Di Evelyn-nya sendiri kan, dia yang menikah sama Wayman sama enggak gitu. Nah, itu kayak multiverse-nya itu dia kayak benar-benar kayak ngasih tahu perumpamaan itu loh, ketika dia bahagia nggak sih kalau nggak nikah sama Wayman gitu. Dan di situ ada banyak kontradiksi yang dikasih gitu, dan kita tuh nggak kayak dikasih petunjuk gitu, kayak dalam artian semua pilihan hidup kita tuh sebenarnya tetap berubah gitu sih. Gila. Gitu sih. Dua Daniels ya, Daniels Dua duo. Daniels. Daniels disebutnya mereka, The Daniels, ada Daniels. Nah, Dok, menurut lu ini beneran multiverse apa masalah kejiwaan sih? Cuman imajinasi, sorry, nggak maksudnya kita cuma imajinasi. Kalau kata gue emang multiverse. Kalau imajinasi seharusnya
diliatin gitu loh. Kalau ini tuh cuman imajinasi si apa namanya Evelyn. Michael Yeoh doang gitu, kayak film-filmnya David Fincher ya. Kalau David Fincher kan suka kayak gitu tuh, tiba-tiba ternyata cuma imajinasi, wah twist gitu. Kalau ini kan nggak ada, sampai akhir kita diyakinkan kalau ini tuh ya multiverse, bahkan diliatin cara jumping to the another universe gitu loh. Jadi menurut gue emang ya ini multiverse aja gitu semuanya. Dan mungkin menurut gue yang sedikit bikin ini tuh kayak imajinasi, mungkin ketika dia ngelihat cerita dia di dunia lain gitu, yang tiba-tiba dia masuk ke dalam apa, tiba-tiba di dunia itu enak ya, ternyata dia nggak bisa ngerasain apa bla bla blanya. Mungkin kan kalau bagian imajinasinya itu sih. Tapi emang kalau multiverse-nya ya beneran ada kan, sampai akhir kita juga diliatin apa, diyakinkan kalau kita tuh sedang masuk dalam multiverse lain aja gitu. Jadi bukan kayak Sucker Punch ya. Sucker Punch kan imajinasi kan, benar kan? Aduh, iya imajinasi semuanya itu, kayak nggak ada yang beneran gitu ya. Suka-suka hati kalau nggak Zack Snyder. Nggak tahu. Nggak apa-apa. Justru itu saya ngomongin ke Mas Rido, Bre. Tenang aja, Bre. Ataupun kayak Inception kan, itu kan dari pikiran nanti. Nah, tapi kalau ini sih ya menurut gue sih apa ini benar-benar multiverse dan keren sih dalam arti, bahkan kan tadi itu dunia ini ada dunia Pinata, dia jadi Pinata, jadi anime istilahnya kan, jadi batu, ya ampun. Terus jadi istilahnya yang tangannya panjang itu tuh tangan sosis. Tangan sosis. Sampai keluar. Iya. Itu emang kayak apa ya? Kalau aku lihatnya dia emang mengeksplor imajinasi semuanya sih, walaupun emang nggak sepenuhnya dia ekspor gitu ya. Tapi setidaknya kalau dibandingin sama sama yang sebelah, kayak rasanya itu di eksplornya itu dia tuh lebih ngena gitu loh. Kayak dia dikasih jatah juga, sama permasalahannya itu tetap sama gitu loh. Aduh, jangan gitu dong. Sama mau. Jangan nggak boleh gitu. Produsernya kan sama. Just Mom. Kan jangan, itu jadi beda lagi. Oh, beda lagi. Oh, just Multiverse of Madness, maksudnya just hanya aja. Justnya hanya, ada ampun. Justnya hanya. Nah, tapi benar sih kalau kita lihat ini mengeksplor ini sangat-sangat keren sih. Bahkan kita kan bikin penasaran ini dengan siapa karakter tanda kutip big boss-nya, si Jobu Tupaki. Juju Budi. Coba kan kemarin gue juga mikir, ini susah banget nih nanti kalau podcast ini ngomongnya apa nih? Oh, bukan contekan. Bikin contekan. Jabba the Hutt, Jobu the Hutt. Jubu Tuti. Nah, ini kan kita langsung spoiler loh aja ya, tadi udah spoiler sih sebenarnya sih. Oke. Tadi saya kalau kayak ini yang agak bingung itu si Jobu Tupaki ini kenapa dia maksudnya anaknya itu kenapa saya nggak bisa tahu benar-benar persis sih, nggak bisa merasakan juga ya dalam arti ya. Bener nggak? Dalam arti misalkan kalau itu sebenarnya pas waktu dia jadi Jobu Tupaki itu si anaknya, sosok anaknya juga hilang kan ya? Ya. Yang dimasukin gitu ya. Dan maksud gua kenapa si Jobu Tupaki itu nggak ngambil alih maksudnya? Dia nggak kayak yang sebelah. Kenapa? Nggak kayak apa? Nggak kayak yang sebelah ingin ambil alih. Tapi yang di film ini nggak ada Darkhold. Darkhold itu merek. Itu udah hak milik sebelah, nggak bisa dipakai. Udah milik sebelah. Oh, oke, nggak bisa. Oke. Nah, maka dari itu konsepnya yang dikasih pun juga beda gitu kan, cara aksesnya gitu. Dia tuh pakai mesin gitu kan, kayak Bluetooth device headset gitu. Nah, kalau dia mau ngelakuin jumping, memasuki kesadaran orang lain itu, dia harus ngelakuin hal-hal yang edan, yang random. Semakin random, semakin nggak ngotak, semakin nggak masuk akal, semakin kuat aksesnya. Nah, itu yang bikin fun-nya film ini tuh kayak gitu. Yang bikin sampai harus masukin. Nah, ini Dok. Ini bagiannya si Bre nih. Nah, kalau Anda menjadi istilahnya orang-orang tersebut, hal apa yang akan menjadi kunci supaya Anda mendapatkan kekuatan tersebut? Gue juga gak kepikir. Harus melakukan hal yang gila gitu. Ya, hal gila apa yang akan kamu lakukan, Bre?
Semakin gila, Oh. semakin mendapat kekuatan. Aduh, Aduh, disuruh mikir Apakah kau masukkan? Udah, jangan nanti saya take down, jangan. Enggak. Maaf ya teman-teman ya. Oh, kalau hal gila Oke, yang oke. pernah yang boleh dilakukan adalah ketika lagi pemutaran film Marvel memuji film DC. Nah, langsung bisa ngakses multiverse lain. Gimana? Kan, Oh, kan hal gila kan ya? Kan hal Atau- gila, itu kan gila. Mantap kali, Bang. atau lagi pas premiernya Marvel, kamu memakai cosplay DC. Ah, langsung kita. Rame, guys. Tapi resiko bonyok-bonyok ya. Risiko bonyok-bonyok. Ya kan tinggal ngakses universe di mana kita bisa kungfu. Oh, bisa ya, Oh, bisa ya. Nah, tadi kan kita ngomongin kan banyak multiverse nih di sini ya. Universe apa yang paling berkesan buat kalian? Nah, ini pasti kalian harus memilih berbeda nih. Siapa dulu nih mau nih? Nah, ya udah Rido dulu deh. Kalau Bre ini selalu adu-adu terus sih soalnya. Bre ini kayaknya mau nyebut batu ya. Kayak gue yakin dia mau nyebut Maksudnya batu yang lancip itu Iya, tuh, iya. yang di atas meja. Beda lagi. Ya, ya. Tapi kalau batu, monggo. Kalau gue yang paling berkesan adalah ketika universe-nya Wong Kar-wai. Gue nyebut-nyebut Wong Kar-wai. Iya. Yang dia Kenapa? yang lagi ngerokok di gang itu, yang ngomongin soal kehidupan apa segala ya. Apa kamu punya anak, apa enggak? Andaikan saya punya anak dengan kamu, apa segala macam ya. Itu soalnya Wong Kar-wai banget. Gue yakin karena Daniel ini pengen masukin segala hal unsur Asia yang orang-orang tahu, kayak kungfu, makanannya, culture-nya. Ya nggak masukin Wong Kar-wai ke dalamnya kan. Semua orang juga pasti tahu Wong Kar-wai siapa. Jadi dimasukinlah style-nya. Dari itu gue suka gitu. Ternyata ada yang bisa bikin tahu Wong Kar-wai dan beneran bagus. Karena kan orang banyak ya sekarang yang sok-sokan pengen bikin kayak Wong Kar-wai, tapi ya jatuhnya kayak ya pasti so asik banget style-nya gitu. Kalau ini enggak. Jadi kayak bagus aja gitu kelihatannya. Jadi itu sih yang paling benar berkesan ya. Sebenarnya mau bilang batu, tapi mungkin Bre mau bilangnya batu gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Boleh diambil batunya, boleh. Si Bre maunya jadi Pinata. Nah, tapi ini balik ke Rido nih, Dok. Dan itu sih maksud gue kerennya ini sih si Kehui Kwan itu bisa dalam arti bisa bermain berbagai karakter, dalam arti karakter yang konyol, karakter yang jagoan kungfu, dan karakter yang kayak Wong Kar-wai punya Tony Leung ya. Nah, itu Leung pula lagi waktu lagi pakai kacamata. Dan itu coolnya dapat banget ya, dalam arti. Beda dengan pas adegan awal yang dia yang cupu segala macam atau itu. Iya. Yang kayak tupai suaranya. Buset ini ketemu Tony Leung banget. Itu mirip banget mukanya. Nah, dia tiba-tiba mendadak gitu, hebat gitu emang. Kan sih orang, dan waktu yang di awal yang dia di tempat perpajakan kan pertama cukup banget, terus tiba-tiba dia bisa gelap, terus tiba-tiba balik lagi ke jadi cukup lagi, itu kayak kok bisa seperti ini gitu. Itu gue bener-bener amazed sih. Tapi nanti kita ngomongin soal pemainnya ntar aja itu. Tapi itu ini bener-bener amazed sih nih gara-gara si Rido ngomong Wong Kar-wai segala sih. Oke. Nah, Bre gimana Bre? Apakah batu atau yang lain Bre? Batu boleh, tapi aku malah lebih yang paling favorit kan, ya jelas adalah sosis. Universe-nya. Hah? Apa Ratatouille? Ratatouille apa? Bukan Rakakuni, bukan Rakakuni. Rakun. Bukan Rakakuni. Rakakuni. Sorry, rakun ya, bukan. Lebih jelas lebih apa ya? Ke universe aslinya lah pastinya gitu. Kalau aku mikirnya gitu loh. Karena dia tuh kayak dia sendiri yang dapat perasaan itu loh, kayak apa ya, mungkin memang kalau di universe lain kan memang kita dapat keunikannya ya, kayak Wong Kar-wai tadi, ada Rakakuni gitu. Terus ada apa, yang cuma sosis doang. Kill Bill cuma pakai satu pakai kelingking. Pakai kelingking doang. Bukan pakai satu jari ya, tapi kelingking deh. Jari kelingking berotot itu lebih lemah ya. Lebih lemah. Sampai berotot banget gitu. Kayak film kartun. Ini gue ngangkat HP-nya nggak bisa nih, jatuh. Pakai satu. Itu bisa gimana ceritanya? Gimana? Kenapa? Nah, gitu. Kenapa dari yang universe aslinya? Karena kayak aku lihatnya tuh mungkin tadi bilangnya kan apa ya? Multiverse-nya itu
aku bilangnya perumpamaan kan, pengandaian juga kan. Jadi kayak coba bayangkan ketika orang tua itu, Evelyn itu multiverse-nya itu diibaratkan sebagai sebuah media sosial global gitu. Jadi kayak dia itu mempelajari, kayak mengerti kehidupan dunia modernisasi yang dilihat sama anaknya si Joy gitu. Jadi kayak metafora ini sebagai pengandaian juga gitu, secara hal lain selain pengandaian sebagai pilihan, tapi pengandaian sebagai sebuah akses internet gitu misalkan. Jadi dunia asli ini si Evelyn ini kayak berasa dia tuh belajar gitu aja dari Wayman, belajar dari internet, kayak dia tuh tahu pandangan dunia itu kayak gimana, sehingga dia tuh kayak belajar mencoba untuk mulai memahami anaknya gitu. Kayak aku merasanya juga kayak semakin orang tua juga belajar untuk memahami anaknya, dan anaknya juga belajar sabar untuk mengerti orang tuanya gitu. Jadinya Evelyn di dunia nyata dan Joy dunia nyata ini, mereka benar-benar kayak bener-bener kayak pengaruhnya tuh kuat banget ke aku secara emosional gitu. Jadinya dibandingin yang lain, yang memang paling kuat adalah universe yang asli gitu, karena dia yang paling bener-bener perannya itu penting banget dari segi cerita ini, yang bener-bener sampai mereka tuh bener-bener jadi penerimaan diri gitulah. Dia dari awalnya yang dia kewalahan, yang Evelyn itu yang cuma yang terlalu banyak mikir, terlalu kewalahan, terlalu egois, nggak mau apa-apa gitu. Itu dia hanya udah bisa menerima dirinya dia gitu, sama maafin juga si Joy, udah nerima juga Wayman yang dia tuh kayak terlalu polos, lugu, yang kayak dia tuh kok nggak bisa diandelin gitu loh, tapi dia jadi kayak tahu dengan kebaikannya si Wayman itu, dia bisa melihat cara pandang hidup yang baru gitu. Jadi aku lebih suka yang universe asli. Padahal kan universe utamanya bukan universe asli, karena sisanya kan Joput Topaki itu kan bukan dari universe awal kesannya, ya kan, benar kan? Benar ya? Enggak dong, sebenarnya kan universe-nya itu ini tak kasih pertanyaan. Universe-nya itu ketika kita ngikutin si Explorer Universe, si Evelyn itu, kita udah beda lagi loh itu universe-nya. Jadi ketika kita ngikutin si Evelyn sama Wayman di kantor pajak itu udah universe titik 2, udah nggak universe asli lagi. Karena Wayman-nya itu dimasuk ke Wayman yang alpha, masuk ke Wayman yang asli gitu. Iya. Iya, tapi Evelyn-nya pun juga dia tuh udah beda pilihan gitu loh. Jadi yang aku lihat itu yang realnya Evelyn itu yang udah pulang ke rumah bawa mobil. Jadi yang kita ikutin selama di pajak itu, dia udah jadi 2.0-nya Evelyn yang asli gitu loh. Karena sudah mengambil keputusan belok lagi belok kan ya. Yang satu pulang ke rumah, yang satu tetap stay ngelawan itu. Nah, itu yang ini yang asli gitu. Karena dia kan yang nggak explore gitu kan. Karena kan secara nyatanya kan aslinya dia nggak mungkin kayak bisa kemana-mana gitu kan. Kayak gitu sih. Oke, para sobat BBC Snacks, tunggu sebentar. Oke, seperti yang kita lihat, ini ada garis. tulis. Ini saya buat garis gini, tapi saya nggak ada garis. Nah, ini nih poin sini nih nanti ada berubah gini. Ini gitulah. Nah, itu nih nanti nih di sebelah saya itu, nah itu masuknya situ tuh. Cuman karena ini udah habis nih garisnya nih, jadi nanti ya kalian lihat tuh, ini ada di sini nih padahal nih. Lihat ke garis saya nih tuh. Ya si Rido nih kalau dia ini gila-gila, terserah deh hostnya mau ngomong apa. Ya. Wadaw. Nah, oke, iya karena ini benar-benar berarti sebenarnya itu banyak yang bisa didiskusikan, maka misalnya bisa dieksplor ataupun bisa di breakdown kata si Bre nih ya, dalam arti ya. Ini sebenarnya apa nih, mana yang asli, kita ngomong tanda kutip nih, mana yang asli, apakah alpha itu adalah universe yang sebenarnya, kan mereka kan mengaku bahwa alpha itu yang sebenarnya ini, karena dalam arti si Joput Topaki ini berasal dari dunia alpha nih, dalam arti kan. Nah, tapi itu ternyata itu nggak difokusin, nggak terlalu difokusin nih. Awalnya itu kita pikir bakal difokusin nih, ya kan? Tapi ternyata itu Evelyn yang di dunia ini yang menjadi tanda kutip pahlawannya ini. Sama kayak Matrix nih. Jadi mereka masuk terus keluar gitu ya, Mas Rido ya. Gimana Mas Rido kalau menurut Mas Rido? Gue baru kepikir sih kalau itu. Soalnya emang benar kan waktu itu kan ada kan dilihatin di universitas mana dia mereka kira pulang.
pas Bray bilang kayak gitu gue pikir oh iya ya bener ya, oh, itu harusnya jadi yang pertama karena kan garis cerita awalnya kan emang pulang gitu. Jadi gue langsung kayak baru terakhir pikir oh iya bener juga. Pulang terus pesta, terus yang akhirnya Iya, pecahin kaca. Nah itu garis kaca. utamanya situ kan, bener ya Bre ya. Tapi yang lain-lainnya itu udah kemana-mana ya. Udah bercabang-cabang. Yang pas gelut terakhirnya pun tuh yang di donat tuh, donat bagel. Donat bagel di bagel itu kan juga udah beda lagi ya, seperti itu ya. Kelihatan di bersaing gitu sih. Nah, tadi kita ngomongin soal cerita sih pasti kalau kita bahas sih nggak bakal habis ya. Nah, kita langsung dari segi gelutnya aja deh. Gimana Rido gelutnya? Waduh, dari gelutnya keren banget sih. Ini benar-benar apa ya? Semacam surat cinta buat action-actionnya Jackie Chan sih. Kata gue sih emang gaya-gaya kungfunya ngambil dari Jackie Chan banget. Gue nggak nonton apa ya yang lain-lain, tapi kalau gue lihat emang ini kan emang dari awal si penulis skenario bilang ini tuh sebenarnya pemerannya mau Jackie Chan, tapi Jackie Chan-nya nggak bisa, jadi ya udah ngambil style kungfunya Jackie Chan banget gitu loh. Yang gue lihat ya emang kayak gitu, dan itu keren banget dieksekusi sama si Daniel ini loh, gimana cara dia mainin kameranya, gimana cara dia nunjuk. Jadi kita kayaknya nggak pernah bosan gitu ngeliat dengan kungfunya dengan gitu kayak ya, keren banget gitu, bergayanya aja keren banget gitu. Dan udah main juga inget banget yang paling seru itu, yang paling keren itu adalah waktu yang rame-rame di tangga tuh bergaya-gaya sebelum melawan Apple itu tuh ya, jadi keren banget nih gitu, kayak gaya doang gitu. Benar-benar Daniel tuh tahu banget kayak benar-benar, padahal yang Asia itu cuma yang Daniel Kwan doang. Daniel Steinert itu kan bukan orang Asia ya, tapi bukan. mereka dulu tuh berhasil nyatuin visi itu untuk ngebikin gimana caranya supaya kungfu di sini tuh bukan cuma sekedar untuk fight aja, tapi menjadikan satu bahan untuk bikin film ini terasa kerennya, kerasa banget gitu. Dan apa ya keseluruhan menurut gue kungfu di sini tuh emang benar-benar memorable banget sih. Menurut gue kayaknya setelah sekian lama Jackie Chan nggak bikin film-film action kayak dulu lagi. Kalau sekarang kan kita lihat Jackie Chan kan lebih ke arah modern ya, cenderung nggak terlalu ke karena usia nggak terlalu kungfu kayak dulu lagi gitu. Jadi kayak ngeliatnya ini tuh berasa seger banget gitu, ngeliat kungfunya tuh kayak anjir ini mah kungfu tahun 90-an banget gitu yang dipakai di sini. Dan kangen jadi wah ini keren banget sih. Kayaknya udah nggak ada lagi film-film ini. Mungkin ada tapi gue nggak tahu. Ya itu sih. Nah ini di beberapa podcast gue juga kan gue sempat ngomong sama Bang, aduh gila nih siapa yang bakalan nerusin si Jackie Chan dalam arti gitu, karena sampai saat ini nggak ada aktor laga Asia yang bisa bermain film aksi akrobatik. Ya, betul, serius tapi lucu. Dan aktor laga sekarang kebanyakan pakai stunt. Betul, pakai stunt. Terus habis itu dan istilahnya entah kenapa itu ini lagi-lagi gue nggak tahu nih, shout out-nya nih ke Hui Kwan nih, ke Hui Kwan ini benar-benar entah kenapa ini kita melihat dia ini dalam beraksi. Tadi kan kita ngomong soal dalam drama ya, tapi dalam aksi pun kita bisa, wah nih orang nih beneran kok ngingetin kita ke Jackie Chan. Oke, Michelle Yeoh mah nggak usah dipikirin karena Michelle Yeoh itu kan Jackie Chan-nya versi wanita, ya kan? Dari zaman dulu. Dari zaman dulu tuh udah selalu tuh melekat ke dia. Tapi ini sosok yang kita sulit adalah mencari sosok pria yang bisa tanda kutip nih setidaknya itu mengingatkan kita atau setidaknya itu bisa berimbang dengan Jackie Chan nih. Nah, pas di sini walaupun tanpa maksud membandingkan ya, yang pasti kan Jackie Chan pasti ya istilah kita udah di atas lah, kita nggak bisa ngomong. Tapi ternyata di sini ini bisa dieksekusi ini kita teringat, oh gila nih, saya pakai apa tas pinggang om, tas pinggang gue. Tas pinggang om itu kan ciri khas banget di kitchen kan? Iya, diikat-ikat. Iya kan, maksudnya kan pakai batu lah, pakai apalah, terus habis itu yang pengen gini juga orang kan udah ketakutan. Itu ibu tuh benar-benar ciri khasnya ini Jackie Chan dalam arti film-film, dan itu sih menurutku sih wow juga sih dalam arti. Betul. Dan gokil juga sih. Dalam arti tadi itu untuk berusaha untuk supaya masukin gitu sambil lompat-lompat itu kan. Benar itu ya. Sambil nempel sampai ada buntutnya gitu kan. Makanya aduh gimana ya, gue nggak tahu apakah dia pakai stun apa enggak, tapi kalaupun pakai stun
gayanya tuh masih gaya Jackie Chan banget gitu loh. Karena juga aku ngerti gitu loh. Kan juga lumayan banyak ya film-film yang coba kayak gaya Jackie Chan pakai stunt tapi gagal semua gitu. Dan ini yang benar-benar baru berhasil lagi setelah sekian lama gitu. Gila sih ini gila. Iya benar. Bre gimana Bre? Kalau dari segi aksi Bre, apakah yang memorable apakah yang tadi itu banyak ekornya? Itu sambil berantem sambil ada ekornya itu, ya walaupun itu karet tapi kayaknya agak-agak aduh pas duduk kita ngilu sih. Yang ada ekornya itu Ada ekornya itu kan. Banyak yang langsung noleh itu, jangan gitu. Walaupun ada kelihatan agak-agak meletot sih, tapi ya. Cuman kan tetap aja ngilu sih pas dia jatuh. Maksudnya pas dia jatuh sampai kungfu ya. Gitu habis. Gimana? Kalau aku dari apa ya? Aku juga jarang-jarang banget nonton film-film Jackie Chan kan, jadi nggak begitu tahu, nggak sepaham Mas Rido juga. Tapi aku paling memorable itu sebenarnya adalah apa ya? Yang scene pas di terakhir itulah, yang dia tuh apa sih? Koreografi yang pas di tangga itu loh, tangga naik itu loh. Nah, itu apa ya? Dia koreografi yang dikasih imajinatif juga gitu. Ya. Mbak ciuman, ada BDSM segala. Hiking kayak Raka Kuni. Jadi apa ya? Dia tuh koreografinya yang apa ya? Koreografinya itu kreatif banget gitu loh, yang aku suka itu. Jadi di masing-masing koreografi itu mulai dari yang itu ya, dari yang funny pack-nya yang punyanya Wayman ya, yang dipakai ikat pinggang itu kan udah dikasih yang itu yang real beneran kan, yang kayak nyata gitu kan. Yang berikutnya itu dia udah kayak memanfaatkan tempat dan semua barang yang ada gitu loh. Dan itu yang menurutku kayak production design-nya juga dapat juga gitu. Kayak setiap detail-detail kecil itu juga kayak ikut campur gitu loh. Nggak cuma asal ada gitu, kayak anjingnya itu, si mbaknya itu yang punya anjing malah dijadiin alat buat nyerang gitu. Nggak ngotak itu, kayak itu anjing buat apa gitu. Dia nyambungin juga sama multiverse-nya, apalagi masak gitu. Lagi masak, yang multiverse-nya lagi masak, yang Evelyn aslinya lawan pakai itu. Jadi kayak kreatif sih, aku suka apa koreografinya itu. Daniel bisa ngasih kreativitasnya dia, yang bisa kayak ada aja idenya itu ngasih. Jadi kayak edan sih, dia punya sih ide kayak gila kayak gini tuh, ngasih konsep multiverse, kasih actionnya tuh ngeblendnya tuh enak gitu loh. Tapi juga kayak kelihatan cerdas gitu, mantap. Nggak kelihatan maksa ya? Nggak kelihatan maksa. Nggak kelihatan maksa sih, nggak kelihatan maksa sama sekali. Kita nontonnya juga terima-terima. Kok nggak masuk akal gini, tapi kita terima-terima aja gitu. Karena dari awal kita udah kasih ya udah ini filmnya nggak masuk akal, kenapa sih pikirin? Semakin random makin enak gitu. Iya benar. Kita makin pengen lihat lagi. Ayo lagi yang lebih nggak masuk akal. Ayo lagi. Wah anjir bisa deh. Ya kenapa ya? Polisi. Pas lagi di hall itu juga ngelawan polisi pakai tiba-tiba ada itu. Ada yang panjang itu. Yang panjang-panjang, oke. Panjang-panjang. Terus ada dikat ya, panjang-panjang. Enggak dikat itu. Dikat. Terus abis itu apa? Dia yang ketembak gitu loh, si Joy-nya ketembak itu. Ternyata kecap. Ternyata saus kecap. Organik. Terus itu kayak ada kan soundtrack-nya Looney Tunes atau gimana gitu kan. Ya, nah itu kayak dia banyak banget sih apa referensinya, nggak cuma kayak bongkar bay, Ratatouille dan lain-lain, itu kayaknya banyak banget sih. Dia kayak homage-nya tuh banyak juga di sini. Ngasih caranya homage itu juga keren sih, selain koreografinya juga yang kreatif dibuatnya. Mantap sih Daniel. Dan itu saya kalau orang lain bilang ini kan pencuri, tapi ini mencuri yang indah. Kalau kayak siapa bilang, ada seorang sutradara yang bilang mencuri yang indah itu bukan disebut mencuri. Tarantino. Oh iya. Lu gimana sih doa? Yang ngomong tuh Mas Syafril atau Tarantino kan yang ngomong berarti. Ya, saya mengambil tapi dengan indah. Jadi saya nggak bisa disebut mencuri walaupun ini kan dari hardball, ini kan dari ini. Masalahnya orang nggak ada yang mikir kalau film kungfu kayak gini mau ngambil dari Ratatouille, film anak-anak, siapa yang kepikir kan? Siapa yang tapi itu Ratatouille juga nggak dikasih kredit loh itu. Apa? Ratatouille-nya nggak dikasih kredit juga loh di kredit sini. Ya karena tapi kan rakun. Dia nggak salah dong. Kan benar. Nah, itu Rakakuni ya, bukan Ratatouille. Makanya nonton itu film apa? Chip and Dale, bootleg.
Kan disebutin bootleg kan yang di Chip and Dale yang di Ya, Disney Plus. Jadi Bootleg saya ya, kalau bootleg. bootleg itu, nah ini bootlegnya Ratatouille mungkin kalau di sana itu dibuat rakun tuh mungkin ya. Saya kata Ratatouille. ceritanya. Ceritanya. Nah, supaya dia tidak kena hukum kan harus dirubah jadi rakun seperti itu. Oh, iya. Nggak salah. Nah, iya sih, tapi benar sih kata Bre ini berarti ini merupakan keabsurdan, Ya, madness tapi yang membuat kita tambah betah nonton. ya, tambah pengen lagi. Bukan dalam apaan sih itu harus masukin kayak gitu. Ih, najis banget dalam arti maksud gue ya itu absurd. Kita tahu betapa ngilunya kita ngebayangin, tapi wih, ini aja udah gila nih, nanti ke depannya lagi nih bakalan gila apa lagi nih, dalam arti seperti itu ya. Ataupun yang awal kan kita absurd itu, ini jorok banget sih nih Isai, bekas yang tempelin, siapa sih nggak pernah tempelin permen karet di bawah meja. Itu kan orang Asia banget ya. Nah, kalau si Bre ini waktu zamannya dia lahir ini permen karet dia hilang kali. Kalau zaman waktu itu tuh kecil-kecil itu kan suka makan permen karet, taruh di meja sekolah. Guru datang langsung taruh gitu. Jangan dibuka aibnya. Tahu aja sih. Nah, maksudnya kan kayak gitu-gitu, dan itu juga ya benar-benar tanda kutip, ternyata ini pas lihat di bawah meja itu banyak ini. Nah, itu kan kayak gitu-gitu absurd, tapi absurd yang indah sih menurut. Benar ya? Waduh. Absurd yang indah. Absurd yang indah, makin kesana itu makin absurd ya, yang jari sosis keluar apa mayones, keluar saus itu gue nggak ngerti deh tuh, gue nggak ngerti. Itu perumpamaannya apa gitu, itu gue nggak ngerti perumpamaan main piano pakai kaki, betul. Benar. Nah, itu apa ya, dia mau ngasih tahu bahwa sebuah cinta itu bisa berasal dari hal yang aneh, lebih aneh sekalipun, bahkan dari dunia universe hotdog sekalipun, itu dia masih bisa mematahkan kaki untuk saling mencintai gitu. Jadi itu setiap universe itu dia tuh juga punya apa ya, kayak makna-makna yang saling terkait satu sama lain gitu loh. Dan di akhir itu kan memang gitu kan, ketika si Evelyn pas di tangga itu dia kepepet gitu, dia baru nge-explore lagi memorinya dari dunia hotdog. Ternyata dia bisa main piano pakai kaki, ngelap air mata pakai kaki. Jadi kaki itu buat jadi kayak tangan ya, senjata. Gitu. Menyadarkan si Deidre ini gitu. Dia salah satu janda juga gitu. Nah, pertanyaan gue nih, mendingan langsung ke Bre aja, soalnya kalau ke Rido udah siap ke Bre nih. Enggak, maksudnya bukan itu, Rido pasti nggak siap, tapi Bre itu kalau kitanya nggak siap itu dia apa pertanyaannya nih? Sebenarnya itu tangan sosis itu apa sih ya? Nggak, maksudnya di dunia mereka itu apa? Bukan tangan kan? Itu, tapi itu apa tuh, bisa ada mayones, ada ya saus. Kekeosannya, ke imajinatifannya si Daniel aja gitu, kayak mereka apa ya, kayaknya lucu deh tangan sosis dipakein jadi universe gitu, kayak zaman 100 juta tahun sebelum BBC itu kera dengan tangan manusia kalah dengan tangan mati sosis. Ya, jadi itu mati 2001 Space Odyssey. Itu kan mesti ada batunya gitu ya, terus di itu. Aduh. Masih absurd pokoknya. Tapi gue masih bingung loh, Dok. Itu dalam arti gini, yang kita sebut tangan sosis itu sebenarnya itu apa? Apakah bagian apa gitu buat di dunia mereka? Apa kita perlu panggil si Daniel, dua orang itu untuk podcast kali ini? Sebenarnya tangan ini apa sih? Ini kan kita tangan sosis. Enggak, maksud gua kan kita ngomongin tangan sosis, tapi bagi mereka kan tangan mereka adalah kaki mereka. Kaki mereka itu untuk yang ngelap air mata, main ngapa-ngapain. Tapi ininya ini apa nih? Yang gue pertanyakan sebenarnya bukan itu sih. Kalau di dunia mereka makan hotdog, makannya hotdog kan kayak apa? Ya mereka nggak ada hotdog. Mereka nggak ada hotdog. Melebar kemana-mana. Salah. Terus seblak nggak ada ini apa, nggak ada topping sosis apa di seblak mereka apa gimana? Nah, di dunia mereka itu mayones itu
sama saus tomat itu apa ya? Darah mereka. Darah, bukan. Enggak kan di tangan mereka. Pas mereka lagi kissing itu kan mereka kissingnya pakai tangan-tangan dimasuk-masukin gitu. Nah, tapi kok keluar mayones dan keluar Kecapnya. saus kecapnya? Ayo. Itu aneh banget. Oke, nanti kita tanya deh nih. Penonton juga saya juga bingung juga sih ini. Saya enggak, soalnya saya tanya si Bre kan lagi nge-explore tuh, itu artinya apa gitu. Iya. Nah, Itu oke. sih. Gak jadi ke sono. Oke. Aduh. Nah, sekarang soal karakter yang paling interesting apa nih? Itu gimana, Cak? Karakter paling interesting bagi gue sebenarnya adalah si siapa namanya ya, si Coy. kakeknya itu loh. Gonggong. Gonggong. Gonggong? Alpha Gonggong. Wah, Kungkung. Apa gonggong? Kungkung. Nah, si tiba-tiba James Song kursi ya. rodanya James jadi balap gitu, kursi balap. Keren banget. Alpha Gonggong. Gonggong. Itu aku masih bingung loh, dia Fast and tuh Furious. tiba-tiba muncul tuh apa itu dari universe mana? Aku masih bingung. Alpha, Universe Alpha. Tapi mereka Alpha semuanya itu yang di terakhir pertarungan terakhir itu antara Alpha Universe sama pengikutnya Jubutu Party. Tapi Alpha pun udah mati, Alpha Women udah mati. Nah itu dia yang gue bingung Iya. itu apakah beneran mati apa enggak, terus habis Ya itu kan yang nggak dia dilihatin juga. Beneran mati. Oh, bener mati ya? Kalau aku lihatnya di pas itu kan kayak si Women Raccoon itu kan Ya. mau ciuman gitu kan sama Evelyn gitu kan. Habis nah itu tapi kayak ini jadi- tapi kan nggak tahu, siapa tahu pingsan doang kayak di film-film I love you gitu, katanya cuma pingsan doang. Nggak tahu pas ketekan aduh sakit kayak film-film Indonesia. Nah, ya sih. Nah, Tapi kan kalau nggak aku dikasih lihat tahu. kayak nggak dikasih tahu sih. Tapi kalau aku mikirnya tetap mati deh. Nah. Tetap dibunuh Jubutu Paki di dunia aslinya, di dunia Alphaverse-nya gitu. Dan makanya kan dari sampai akhir si Alpha Women nggak balik-balik. Itu si Women yang Women yang cupu ya. Jadi benar-benar yang alpha. Bahkan yang women yang di pintu dipotek itu tuh, di pintu dipotek. Nah itu nggak tahu women di dunia yang satu lagi itu kayak mati juga ya. Nah itu. Jadi kayak mereka tetap ada dunia sendiri-sendiri. Kan Evelyn di dunia Burner Universe juga mati kan? Ya. Benar yang ada di pas pembukaan itu ya. Mereka juga mati Evelyn. Oke. Jadi si Kungkung karena itu ya, si Kungkung juga James Hong juga sering main film-film komedi kayak gini. Demen banget dia main komedi terus main sini, anjir udah di umur kayak gini masih demen juga loh. Tiba-tiba pakai baju itu kayak filmnya si Matt Damon apa tuh? Film Matt Damon apa tuh yang dia harus operasi ke bulan gitu apa tuh? Iya. Rangka baja pakai rangka baja. Apa ya judulnya? Matt Damon. Atau misalnya ala Martian. Bukan Martian. Ayo, Bre, apa Bre? The Martian. Bukan, yang dia harus ke apa? Yang dia harus Matt Damon. Aneh. Nggak tahu. Thor Ragnarok. Jason Bourne bukan. Thor Ragnarok. Enggak. Interstellar. Bukan. Elysium. Hah? Elysium. Oh, kerangka baja yang itu Elysium. Bre belum nonton nih Elysium nih. Iya, belum. Nah, itu boleh tuh. Dia pakai rangka baja. Ya, rangka baja ini banyak banget. Atau Avatar. Kan rangka baja juga kan, yang kolonel ya kan, tapi bajanya udah gede. Benar. Ini imajinasi sih keren sih, Ya, gila gitu. nih. Nah, Bre, kalau Mas Bre ini karakternya? Kalau aku mau jawab Ki Wikwan itu kayaknya udah punyanya Mas Jawan deh. Nggak apa-apa. Kalau aku mau jawab Evelyn juga, dia pasti tokoh utamanya yang biasanya sering pada suta gitu ya. Pasti lu Joy Wang. Ya aku mungkin si Joy itu sih lah, si Jubutu Paki gitu. Karena dia kan segenerasi sama aku gitu ya, masih muda, generasi modern gitu. Jadi mungkin kayak ya mungkin tetap bakal relate lah sama dia yang
nanganin orang tua kayak gitu. Yang kayak ini ngatur-ngatur, nggak mau dengerin aku tuh mau kayak gini, kok nggak open minded sih orang tuanya gitu. Walaupun mungkin memang kadarnya open mindednya kultur Asia khususnya imigran Cina yang di sini ya, itu emang agak beda sama Indonesia ya. Tapi kan kalau kita runtut sebenarnya film ini mungkin bisa kayak aku bilangnya kayak mirip Ngeri-Ngeri Sedap gitu ya, soal drama keluarga gitu. Soal drama keluarganya gitu. Nah, kalau yang kita bisa relate banget sama Ngeri-Ngeri Sedap karena emang kerasa gitu loh. Culture-nya itu kerasa di kita. Nah, sedangkan di sini mungkin kita ada yang bisa sampai nangis kalau benar-benar senasib sepenanggungan punya orang tua kayak gitu. Atau dia ngerasa kayak dirinya sebagai Joy gitu. Nah, tapi kalau kita yang di Indonesia lihat culture kayak gitu kan kadang hampir sama tapi tetap beda kan. Nah, gitu. Jadi aku mikirnya Joy ini dia kayak benar-benar apa ya? Dia bisa nuangin ke stresannya dia, ke apa ya? Kayak dia tuh capek gitu loh, kayak dia udah nyerah dengan hidupnya gitu sampai dia akhirnya bikin bagel yang mau bunuh diri gitu. Jadi dia kayak butuh kasih sayang gitu dari orang tuanya gitu. Dan aku kayak merasa relate sih, kita sebagai aku sebagai generasi yang istilahnya kalau dilihat dari film ini pun generasi paling bawah kan dari konsep generasi trauma ini, dia yang istilahnya dampaknya paling parah lah gitu, karena dia emang benar-benar dipush sama Alpha Evelyn gitu, parental abuse gitu. Dan aku kayak ngerasa aku timnya Joy gitu, jadi aku timnya Joy gitu. Ngomong-ngomong, Alpha Evelyn itu nggak ada ya? Udah nggak ada ya di situ ya kita ya? Udah mati ya? Nggak ada. Kayaknya udah mati. Enggak, gue ngebayangin nih kalau misalnya si Danielis itu menonton NNS, mesti itu endingnya itu one shot ya, panjang si Joy marah-marah. Wah, itu pecah tuh pasti itu. Marah ke bapaknya, marah ke emaknya. Lu ngapain cerai gini-gini? Lu maksudnya kan gitu ya. Kungkung nggak tahu ya, kenapa Kungkung gitu? Maksudnya waktu itu nggak harus putus hubungan sama mama gini. Mungkin itu pecah tuh. Karena ya gue pernah ngomong sama si Rido ini kalau NNS dibikin kayak gini nih bisa nih. Maksudnya madness-nya itu benar-benar bisa. Dan tadi itu antara apakah ini benar-benar multiverse beneran ataupun ini menjadi khayalan si Joy, si Evelyn nih. Karena dia kan mensupres segala permasalahan itu, baik itu merasa suami kok gini-gini aja, terus habis itu dia itu istilahnya kok memilih kawin sama ini, kok akhirnya itu jadi tukang laundry, terus hidupnya kesan itu membosankan bagi dia nih. Dia di taraf merasa hidupnya bosan ya, benar ya. Dan itu baru saya akhirnya explode gitu, berkahayal bahwa ternyata ini suami gue nih keren juga nih, nggak taunya. Kalau mungkin Mas Setiawan, kalau kita lihatnya dari sisi Evelyn-nya yang kita sebut tadi itu, mungkin dia memang kayak masa hayalan ya, karena dia kan juga dirasuki sama Evelyn yang satu kan. Iya, betul. Gitu. Rasanya kayak hayalan. Kalau kita ambil POV dari dia, tapi kalau kita ambil POV dari Evelyn yang bisa kemana-mana, yang dia everything everywhere all at once ya, multiverse-nya beneran ada gitu. Tapi gue masih bingung juga, misalkan kalau oke. Ini gue lagi Evelyn yang buta, yang nyanyi, misalnya kan yang tunanetra. Nah pas dia kepukul, kok Evelyn yang dunia dia penyanyi juga kepukul juga ya? Dia tuh kayak masih ada koneksi menurutku, kan kayak kita kalau kesadaran itu kayak ada apa ya? Ada hubungan gitu loh, kayak kita misalkan merasuki orang kan tetap kita sometimes bisa merasakan yang saya tidak pernah merasuki orang. Saya pernah merasuki orang. Siapa? Aku bisa tahu. Wah, jadi ketahuan nih. Jadi ketahuan nih. Main dukun nih, Bre. Main dukun. Iya, Dokter Strange. Main sama Dokter Strange. Indonesia Pride. Jadi gitu, kayak menurutku apa ya, dia tetap merasa feelingnya gitu. Makanya ketika yang satu ketampar, yang dunia lainnya juga kayak kan sudah lagi dirasuki kan, dia juga kayak ngerasa kena tamparan gitu. Padahal dia nggak kena apa-apa. Karena saling terkoneksi gitu aja gitu, kayak apa ya, kayak kita dejavu gitu loh. Kita kayak merasa udah pernah lihat ini. Jangan-jangan dejavu itu adalah multiverse kita yang lain yang melihat itu juga di dunianya dia. Bisa aja dejavu itu adalah dunia kita di masa depan. Nah, bisa jadi kayak gitu. Dejavu kan kita merasa sudah pernah melakukannya. Nah, mungkin jadi begini loh, Dok. Sebenarnya itu
waktu itu gue pernah ketemu lu pas udah gunting rambut, Dok. Cuman dia bilang, jangan bilang-bilangnya si Rido ini nanti tanggal segini gue ini gunting rambut nih. Gara-gara podcast di tempat lu, jadi gue harus rapi. Nah gitu. Nah, dia nitip pesan katanya. Jangan lupa transfer ke Setiawan ya. Dia nitip pesan. Rido di masa depan. Nyambung aja ke situ. Ngomong Nyambung gitu. aja ke situ. Kalau Anda, kalau bilang ke Rido masa lalu, bila si Rido nggak transfer, nanti masa depannya akan kayak gini nih, nggak baik nih. Jadi transfer tiap bulan. Kayak surat kaleng. Bilang kamu nih, terus kamu itu harus kayak nih, ini dari BBM dulu deh. Turun ke BBM. Ya udah itu banget sama BBM. Aku jadi ingat film Time Machine zaman dulu itu kayak gitu. Time Machine si itu siapa tuh yang main Iron Man 2? Iya, The Time Machine, Guy Pearce atau apa ya, aku lupa gitulah pokoknya. Nggak tahu. Time Traveler Wife. Time Traveler Wife mah cakep. Oh iya benar. Apa? Time Machine itu yang ini si ini 2002. Bukan. Si Guy Pearce. Memento. Yang main Memento bukan? Oh, Memento. Guy Ritchie. Gue ngeri. Ini Time Machine itu bukan? Bukan yang itu sebenarnya. Udah. Lanjut, Mas. Yang mana? Jangan Back to the Future. Wah, Back to the Future tua banget. Ya ampun. Tapi itu yang Saya belum lahir. Oh, ya. Apalagi saya. Di universe lain itu. Sudah lahir. Nah, oke. Jadi ini sih keren nih. Tadi udah karakter, udah aksi, udah komedi absurd, terus habis itu tadi itu sinematografi juga keren ya benar ya. Ini benar-benar terus habis itu perpindahan scene-nya gimana ya menurut kalian? Kalau menurut gue sih keren banget sih Dawati. Ya tadi itu enggak halus, benar-benar halus sih. Kalau kalian menurut kalian gimana? Perpindahan scene. Halus banget cara apa namanya? Cara dia pindah-pindah universe-nya, bahkan rasio layarnya pun kalau waktu gue nonton di Tani itu nggak berasa. Tiba gue nonton bioskop, halus banget. Rasio layarnya kita nggak sadar, tiba-tiba layarnya udah segini, ya kayak halus banget. Padahal gue pikir nyatuin 3 rasio layar berbeda itu di dalam satu film dan diubahnya di mix kayak gini, bukan dibikin kayak X1 layarnya petak aja kayak Oz and the Great and the Powerful kan kayak gitu tuh. Sama layar 4:3 tiba-tiba melebar. Pelan-pelan betul. Kalau ini enggak, 3-3 disatuin, ya udah masukin aja semua dah. Nah, ini dulu ini dan diulang-ulang, tapi kita nontonnya berasanya enak gitu. Oh, bisa ya ternyata dibuat kayak gini, dan itu editornya bagus banget sih. Bagus dia bisa nyatuin itu, enggak terasa maksa di kita, enggak terasa kayak kok kayak katanya cover banget, enggak kayak gitu sih. Bagus sih menurutku nyatuinnya. Bagus, pintar. Jadi apakah Rido merasa tertantang? Enggak. Belum ada budget. Mohon maaf nih, tapi masalahnya orang Indonesia kalau dikasih film dengan layar 3 kayak gini nggak laku gitu. Gimana ya, orang nggak ada yang mau nonton. Ini aja Everything Everywhere aja nggak tahu ya bisa berapa hari ya. Ini nggak tahu. Kenapa rasio layar kayak gini? Emang kenapa rasio layar 4:3? Ini kita nonton film tahun berapa? Mungkin ya. Sebuah film yang diproduksi oleh sebuah produser film horor yang mencapai 9 juta lebih. Mungkin itu kali atasnya lu jualnya judulnya kayak gitu. Wah. Dari ya, itu ya. Kita lihat. Privilege nama. Oke. Berarti gimana dari dari scene-nya gimana? Mengganggu gak sih? Maksudnya perpindahannya kan plok-plok, kadang-kadang juga ngebayang cahayanya kan yang pas ada yang dia pindah ke universe-nya banyak tuh plok gitu kan. Itu mengganggu gak? Apa sesuatu apa ya? Mungkin kayak jatuhnya kayak keren aja gitu ya, karena kayak kita dikasih lihat multiverse-nya bener-bener banyak gitu, kayak random banget, banyak itu ngacak gitu terus tiba-tiba jadi batu. Terus apa ya, rasanya itu halus banget gitu. Bener kayak Mas Rido tadi sih aku lihatnya. Dan aku tuh kayak lihatnya tuh dia tuh apa ya? Yang editingnya itu, tim editingnya itu sama Danielnya sendiri, Danielnya sendiri itu kayak
dia tuh benar-benar apa ya? Aku seingatku tuh mereka tuh bikin apa ya? Bikin produksinya ini pun kadang online gitu loh. Jadi ada salah satu scene yaitu ketika ada di mobil itu sebelum mereka pulang yang mereka bilang cerai gitu kan. Itu sebenarnya Evelyn nggak ada di situ, dia ada di Zoom. Jadi ada dua tempat, yang satu memang ada si Wayman-nya, yang satu ada si Evelyn-nya, dan itu beda banget apa namanya, beda tempat gitu. Makanya kan kameranya juga dia nggak nunjukin dua orang kan, cuma kayak ngasih tahu layar lampunya doang kayak gitu. Termasuk rasio-rasionya itu kalau menurutku dia apa ya? Dia tuh ngasih detail-detail juga kayak ini universe ini universe ini universe ini. Jadi setiap universe itu juga dikasih rasio yang beda-beda. Dan makanya kita juga tahu kalau misalkan ketika perpindahan Evelyn mana yang asli sama Evelyn mana yang udah eksplor itu rasionya kelihatan banget pas tiba-tiba dari lebar gini terus jadi yang sinematik kayak gini. Jadi kayak rasionya dia tuh benar-benar perhatiin banget gitu. Sama yang bikin aku keren itu dari segi entah itu dari editing visual sinematografinya itu tuh yang garap cuma 5 orang doang. Yang aku tahu, yang aku dengar, yang garap itu 5 orang doang dibandingin dengan yang di sebelah ya. Film sebelah itu sampai banyak orang kan. Dan ini budgetnya cuma 25 juta US dollar doang gitu. Seperlimanya, 1/20%-nya dari yang Just Mom yang sampai 200 juta US dollar gitu. Tapi udah bikin film yang udah sekeren ini dan seindah itu gitu dalam artiannya gitu. Jadi aku apresiasi banget dah editingnya. Memang mantep. Ini dari editing justru itu nih sih sebenarnya sih gini loh, dari segi cerita kan mereka kan Daniel yang dua Daniel ini yang nulis ya, dan mereka mensutradarai. Nah itu dia, kebayang nggak sih Bre, dalam arti mereka punya konsep oke, ini adalah keluarga disfungsional ya, kita ngomong kan gitu ya, disfungsional di mana dalam arti keluarga ini itu seperti ini, tapi ternyata ini dibuat dengan konflik, ada kungfunya lah, ada inilah, ada istilah multiverse lah. Padahal kan ini kan cuman permasalahan ibu 3 generasi, kakek ke ibunya. Si Evelyn ini punya masalah sama kakeknya nih. Terus habis itu sekarang ini Evelyn ini ternyata itu menjadi masalah buat anaknya. Nah ini kan gimana cara beresin? Biasanya kan drama yang melodrama segala macam kan. Tapi ini dicampur adukan di dalam suatu madness yang kita akan ngomong lagi pakai judul sebelah. Ini benar-benar madness nih seperti itu. Dan menurutku sih pandai sih. Nah ini gue mau nanya ke Rido nih. Sebenarnya sesulit apa Dok? Dalam arti lu punya ide kayak oke, ini kita hanya ingin mengangkat bahwa ada keluarga imigran yang bermasalah dari 3 generasi. Tapi saya akan membuat ini seperti multiverse. Nanti ada yang gini-gini, tangannya ada gini, ada ini. Maksud gue itu idenya dari gimana tuh Dok? Maksud gue kan lo pitching nih. Oke, Rido, kamu ada apa? Jadi gini, saya punya cerita mengenai sebuah keluarga imigran di mana itu hidupnya itu tadi itu American Dream akan sukses, living in the American Dream. Ternyata akhirnya itu mencapai ini pajaknya segala bermasalah, terus sama anaknya juga bermasalah, komunikasi ke atasnya juga bermasalah. Tapi Pak, ada sosis, ada tangan sosis, ada batu, ada batu. Enggak di ACC. Ada pinata. Gimana? Ada yang ini, ada ekor. Nanti ada ekornya. Adegan 2 orang ekor. Ya, jujur ya, ngebikin cerita kayak gini tuh udah bukan susah lagi, udah nggak masuk akal ada orang bisa kepikiran bikin cerita kayak gini. Bener. Karena menurut gue apa ya, nggak pada setempatnya manusia bisa berpikir hal kayak gini, dan menurut gue cukup kaget karena gue sebenarnya awalnya nggak, harusnya gue dari awal tuh udah pasang ekspektasi gue tuh nggak boleh kaget karena yang bikin Daniel itu dulu sebelumnya pernah bikin film Swiss Army Man. Swiss Army Man itu kan Harry Potter kentut. Swiss Army Man itu kan ceritanya apa, orang yang mau bunuh diri akhirnya dia nemu mayat dan akhirnya dia gunain mayat itu, makanya juga Swiss Army Man karena kan dia ngasih metafora yang pisau lipat Swiss Army itu kan kegunaannya macam-macam, jadi si Harry Multiguna. Potter ini bergunanya kayak multifungsi gitu ya. Jadi kayak si Harry Potter ini. Iya. Makanya gue pikir itu aja udah aneh banget gitu. Pasti ini udah lebih aneh lagi harusnya gitu kan. Dan menurut gue sih apa ya, ngebikin cerita kayak gini tuh tidak segampang itu karena mikirin segila apa itu juga lumayan berat. Karena ketika kita mikir, oke, gue mau bikin tidak
nggak ada limitnya nih, out of the box banget nih. Tapi Mas mikirin budgetnya cukup nggak ya apa segala. Nah ini kayak bodo amat dah budget, lo budget dah. Yang penting gue mau buatnya segila mungkin gimana. Dan yang gue sampai sekarang kelar nonton, gue tuh mikir ini reaksi produsernya dengerin cerita mereka dalam sampai akhir tuh kayak gimana ya, kayak reaksi mulutnya itu, reaksi apa mukanya itu. Kalau gue jadi dia tuh udah mikir kayak nelfon BNN sih kalau gue. Yakin kalau di Indonesia ada kayak gitu, udah sini BNN nih, sini udah benar nih, udah paling benar nih rehabilitasi nih orang kayak gini nih. Nulisnya lagi hide ya. Iya lagi hide mana, udah sini. Dan sini gue panggil BNN aja deh, suruh rehab aja deh, nggak bener ya kayak gini. Tapi mungkin sang produsernya itu yang bilang boleh itu sama tuh, itu ide gue juga tuh, cuman gue nggak bisa masukin ke sini. Kalau di sini ini gue nggak, yang di sebelah sini nih gue nggak boleh nih, gue nggak boleh se-madness itu. Iya. Padahal menurut gue judul Multiverse of Madness lebih cocok dipakai di sini. Everything Everywhere All at Once lebih cocok dipakai di sebelah. Karena di sebelah kan ada grup 5 orang ya, sekaligus semuanya mati. Di satu All at once ya? All at once. All at once ya? Iya bener. All at once. Kebalik judulnya. Berarti judulnya jadi Everyone Die All at Once ya? Betul, lebih cocok. Ini Multiverse of Madness lebih cocok. Jadi menurut gue apa ya? Bagian tersulit di film ini menurut gue bukan diceritakan generational trauma, karena kan generational trauma lumayan banyak ya filmnya kayak gini. Tapi ketika dia nyatuin sama multiverse, dan multiverse-nya benar-benar aneh ya. Benar-benar aneh, kadang-kadang bikin garu-garu kepala sendiri. Ya itu sih menurut gue gimana cara dia ngektornya, cara dia ngeriset, cara dia dapetin ide-idenya itu yang kayaknya masih wallahu alam ya gimana dapetinnya. Tapi sih mungkin aja sih berarti, oh iya kita nih punya tokoh utama yang lagi punya permasalahan antara generasi atas dan generasi bawah nih, si Evelyn nih. Kalau biasanya kan, oh yaudah kalau gitu kita buat drama biasa. Oh ya kalau gitu kita buat drama di mana dia itu berhalusinasi istilahnya, yaitu ngobrol dengan diri sendiri atau menciptakan kayak apa yang filmnya si Nicolas Cage kan, dia kan menciptakan karakter Nicolas Cage sendiri. Maksudnya kan itu. Kalau gitu idenya apa lagi? Ya udah buat aja gitu. Kayak kan kemarin gue lagi buat nih berdua nih di studio sebelah, tapi kan gue kan dihalang, maksudnya mungkin gue kan nggak bisa bergerak bebas. Yuk sekarang nih di A24 nih, mumpung A24 terkenal dengan keabsurdannya. Nah, yuk buat deh, oke. Tapi ya gimana ya, seabsurd-absurdnya dalam otak orang nggak ada yang seabsurd ini gitu loh. Sampai batu pun bisa dijadikan cerita tuh kayak buset. Siapa yang kepikiran batu bisa jadikan cerita gimana? Betul. Dan apa ya, kalau gue ngomong disensor lagi, dan istilahnya wow-nya itu ngomongnya wow-nya, dan wow-nya itu gue sampai bisa terhipnotis. Ini kira-kira batu mau ngomong apa ya? Ini kira-kira batu mau ngapain? Kayak on gitu, kayak orang on gitu. Ini batu nih mau ngapain nih? Mau ngapain nih? Batu sekarang gerak. Everything Everywhere All at Once tidak sama lagi. Kita melihat batu jadi tidak sama nih. Kita nungguin mana subtitle dari batunya kok nggak keluar. Atau jangan-jangan dia adalah apa? Adalah mungkin dia adalah si Rido dari dunia universe lain. Ternyata selama ini ada gue di multiverse. Selama ini gue lempar-lempar katanya Rido yang gue lempar misalkan gitu, kan nggak enak dong. Jangan-jangan selama ini gaya batu itu sebenarnya ada jam first dari universe batu kali ya, gaya batu. Benar gaya batu. Nah itu kita ketawa gaya batu. Sebenarnya itu mungkin orang yang dulu pernah jam dari gaya batu itu udah bilang ya itu gaya batu emang kayak gitu. Gaya batu si gaya batu si Bre masih nggak relate ya Bre ya. Nggak tahu apa itu berenang itu. Gaya batu itu biasanya adalah gaya yang dipakai ketika orang tenggelam. Berenang kan? Iya. Kan kalau bukan berenang, kan, tenggelamnya. Tenggelamnya. Kalau batu kan jatuh ke laut kan ya itu. Misalnya, tolongin tuh teman lu tuh tenggelam. Enggak, dia lagi kayak batu. Dia lagi jam tenggelam dengan gaya. Tenggelam dengan gaya. Dia lagi jam ke universe batu, jahat banget sih lu. Tenggelam dengan gaya. Tapi ini sih benar. Nah, oke. Untuk sebagai penutup deh. Everything, Everywhere,
All at Once. Ya, harus disebutin sama yang benar. Menurut kalian gimana nih? Ceritain dah secara kesimpulan ini pengalaman kalian, terus habis itu sampai harus tonton apa enggak. Oke, dari Bre dulu deh, Bre. Oke. Jelas Everything Everywhere All at Once ya. Itu kayak jarang-jarang banget kita dapetin film-film yang kayak gini loh. Yang uniknya dapet, yang imajinatifnya dapet, tapi maknanya juga dapet gitu. Jadi kayak nggak cuma omong kosong doang gitu, nggak cuma kayak sekedar aja gitu, sekedar hiburan yang cuma dem atau gimana gitu, tapi maknanya pun juga dapet gitu loh. Emosionalnya juga dapet gitu. Jadi kayak pengalaman nonton itu mungkin pengalaman yang mungkin ya harus coba harus ditontonlah di bioskop gitu loh. Jangan sampai di yang lain gitu loh. Karena pengalaman ini memang benar-benar sebombasis itu. Kalian jarang-jarang bakal dapat film yang kayak gini gitu. Yang seedan ini, yang visioner ini, tapi tetap mampu bikin kita bisa nangis juga, bikin kita ketawa juga gitu. Pokoknya campur aduk semuanya gitu. Dan kayak yang kita bayang-bayangkan gitu kayak apa sih ada scene batu doang kayak tadi itu bisa jadi sebuah scene dalam film yang itu juga berkesan banget gitu. Jadi kayak film ini memang apa ya recommended lah bagi gue. Recommended. Oke, Rido gimana dok? Udah ngangkut aja dok. Everything, Everywhere, All at Once ya. Seperti judulnya yang panjang, yang sebenarnya kalau di Indonesia kan tuh simple ya. Kalau diartikan sekaligus ya. Artinya sekaligus. Jadi kayak sebenarnya seperti yang udah digambarkan sih dari judulnya kelihatannya mungkin ribet, tapi sebenarnya isi di dalamnya simple. Ya sama kayak gitu menurut gue film ini. Everything Everywhere All at Once ini ada film yang menurut gue ya kita jarang nemuin film multiverse yang ceritanya emang kuat gitu loh. Bukan sekedar kuat di cerita, di karakter juga, visualnya kuat. Apa ya? Kita bisa ngerasain experience aneh yang benar-benar aneh dan jujur gue baru pertama kali nonton film aneh di bioskop. Karena biasanya film-film aneh itu nggak pernah lolos tayang di bioskop Indonesia gitu loh. Terakhir kali gue nonton film yang beneran aneh itu Midsommar, dan itu pun banyak disensor. Kalau itu udah nggak ada lagi tuh film-film aneh yang beneran aneh itu lolos tayang di bioskop Indonesia, kayak nggak ada deh, baru ini. Dan menurut gue ya pengalaman terbesar yang paling menarik dalam film ini adalah ketika banyak orang yang walk out gara-gara mikir ini film Marvel. Ya, jadi maaf banget nih untuk distributornya. Ternyata film DC. Mau kasih tahu nih marketingnya jangan Marvel dong. Karena ntar orang mikirnya karena ini film multiverse, ntar dikira kayak No Way Home. Jadi maaf banget nih. Itu sih yang Walkan itu menurut gue, aduh, lumayan sayang sih karena nggak namatin. Sampai teman gue yang Ferdian tuh, padahal film tinggal 8 menit lagi tuh. Bentar 8 menit lagi, dia udah keluar gitu. Apa ya? Emang benar, tapi emang gue akuin experience film ini tuh bercampur aduk banget. Kita dibuat bingung, kita dibuat ketawa ngagak kayak aja apa sih ini, kita dibuat sedih, kita dibuat apa sih bisa ngerasain emosinya Evelyn. Ya semuanya bercampur aduk kayak judulnya Everything Everywhere All at Once ya, semuanya nyampur satu gitu, jadi satu gitu. Dan semua aspek iya betul. Dan menurut gue kalaupun yang udah nonton bajakan, gue karena gue tahu udah pasti banyak yang nonton bajakan dan banyak yang ngapain nonton lagi bioskop. Gue udah nonton sayang bajakan. Menurut gue sebenarnya lebih baik nonton lagi sih, karena gue jujur aja gue juga udah nonton bajakan yang lebih dulu gitu. Tapi menurut gue ketika gue nonton di bajakan, gue nggak bisa ngerasain apa yang gue dapetin waktu di bioskop. Mulai dari tiba-tiba gue pertama kali bisa nonton film dengan 3 rasio layar yang berbeda, dan itu rasanya kita langsung bisa beda, bisa berubah. Karena ketika gue nontonin TV kan menurut gue udah gede ya, udah paling gede ya untuk ngerasa experience-nya kayak gitu. Karena perasaan experience yang sama gitu dengan ketika lu nonton di bioskop. Dan di film ini ketika multiverse-nya muncul satu kan tuh tiba-tiba cahaya bioskop berubah-ubah, kita bisa dibuat amazed gitu. Sementara kalau gue nonton di TV ya kan layarnya nggak sampai ke depan muka, cuman kayak berjarak berapa gitu. Sementara ketika kita nonton di layar bioskop yang gede dengan sound kayak gitu, kita jadi kayak terhipnotis aja tuh ngeliat semua layarnya tuh muncul macam-macam gitu kayak gitu kayak experience yang kita dapetin itu benar-benar berbeda aja gitu. Jadi kalau misalnya gue sih, kalau yang kotanya masih nayangin Everything Everywhere All at Once, tapi lu sendiri udah nonton bajakannya, ya
kata gue nonton lagi aja sih kalau emang lu suka, karena menurut gue Everything Everywhere All at Once bukan tipe film yang bakal disukai sama banyak orang, karena emang filmnya agak membingungkan untuk sebagian orang awam atau komersil yang terbiasa dengan satu cerita film yang mudah dicerna gitu. Jadi ya nonton ya kalau memang lu suka dengan filmnya dan dengan kebajikan, kataku nonton lagi aja sih, karena lu seumur hidup lu bakal rugi banget lu nggak bisa nonton. Pertama, lu jarang film A24 tayang di bioskop Indonesia jarang banget gitu masuk Indonesia gitu loh. Kedua, lu bakal nggak bisa dapetin pengalaman nonton film absurd karena jarang, karena kayak nggak ada film absurd yang masuk yang lolos tayang di Indonesia tuh nggak ada kayaknya sih, itu nggak tahu. Yang ketiga, Jarang. yang ketiga ya lu nggak bisa ngedapetin experience multiverse. Mungkin kalau lu kecewa dengan film sebelah karena multiverse-nya tidak madness, lu bakal dibahagiain dengan film ini gitu loh. karena Lu nggak madness to the max. nggak masalah dengan waktu Lebaran kemarin dikecewain sama film yang ngakunya multiverse tapi ternyata tidak. Di sini lu bakal dibahagiain banget gitu karena lu bisa ngeliat multiverse yang benar-benar infinite gitu loh, benar-benar infinity. Jadi kayak gue nggak bisa ngitung sama sekali itu multiverse ada berapa banyak tuh ya. Jadi emang apa ya, experience yang lo rasain ketika lo nonton bajakan dengan bioskop itu beda, 100% beda gitu ya. Jadi ya ditonton lah menurut gue, apalagi kalau buat orang yang belum pertama kali nonton, belum pernah nonton bajakan juga, pasti banyak yang nanya, yang enakan nonton di bajakan dulu kali ya. Nonton di bioskop aja biar rasain. Dan kata gue nggak usah tahu cerita film ini tentang apa, nonton aja dah udah. Kan perlu semuanya penuh kejutan udah deh. Perayaan sinema tahun ini paling absurd, paling liar, paling gila, paling brutal, paling lah semuanya lah, gila. Paling Marvel, paling Marvel atau paling yang satu lagi si paling madness lah, si paling madness of multiverse ya. Tapi bener sih, Everything Everywhere juga sampai All at Once ini gue cuman baca, ini maksudnya saya kalau review orang gue cuman baca garis ini aja, angkanya doang, skornya aja, tapi yang lainnya itu gue nggak mau baca karena gue nggak mau tahu. Bahkan reviewer luar pun gue nggak dengerin sebelum gue nonton ini karena gue nggak mau tahu ceritanya apa, dan itu benar-benar mengejutkan dalam arti gue nggak tahu ternyata ini temanya sesederhana ini tapi dibuat begitu wah gitu, dan saya kok kan akan bilang wah ini gila nih nanti akan gini-gini, ternyata itu kalau ujung-ujungnya ya temanya hangat sih. Iya, dan apalagi kalau lo nonton film ini, ngebaca trivia film ini lo bakalan kaget kalau tahu ini tuh hitungannya adalah film low budget yang cuma dibikin 25 juta. Pembuat visual efeknya cuma 5 orang. 5 orang doang. 5 orang yang bikin, dan bahkan Jamie Lee Curtis pernah nulis di Twitter dia kalau budget film Everything Everywhere All at Once ini lebih mahalan budget cateringnya Doctor Strange dibandingkan budget film ini. Itu ditulis ya loh sama di Twitter Jamie Lee Curtis, dia yang ngomong sendiri. Lo tahu, semua harus tahu budget film Everything Everywhere All at Once ini lebih mahalan budgetan catering itu makanan ya, catering itu makanan ya. Untuk makan loh. Bikin film. Lebih mahalan Doctor Strange untuk makan gitu loh daripada budget film keseluruhannya. Dan ketika nonton, setelah gue nonton dan tahu trivia itu gue langsung kayak, anjir keren banget nih film. Kok bisa dibikin sih? Gila sih itu emang sih. Pokoknya kalau kalian yang bikin film juga, filmmaker, nontonnya pasti bakal bingung bikinnya kayak gimana. Gue sendiri sepanjang nonton mikir, ini bikinnya kayak gimana? Bisa bikin kayak gitu ya. Enggak, mungkin pas dia pitching itu ke atas itu udah nggak mau gitu nih, ini multiverse gini, ini pasti gini, terus langsung ngomong, tapi tenang, ini budgetnya itu lebih rendah dari budget makanan kalian. Makanan kalian budgetnya lebih rendah dari budget makanan kalian. Hati-hati, produser sangat suka film. Produser bilangnya, nonton ini low budget. Gas. Jangan ngomong low budget, tapi ngomongnya gini, budgetnya seberapa? Pokoknya lebih rendah dari kalian ngasih makan kru lah di sana. Kalian makan kru di Marto berapa? Gini, kita kurang dari itu. Oh ya. Oke, gampang. Gas. Boleh. Kalau gitu nanti satu hari di sana itu gue suruh puasa deh buat gue bikin ini. Puasa daun pas ini. Sehari enggak sehari. Tapi aku setuju sih sama Mas Rido sih tadi sih. Experiencing-nya emang benar-benar kerasa banget.
yang aku mau kasih tahu itu experience pas nonton Batu itu bener-bener hening semuanya. Iya benar. Bener-bener hening semuanya. Tadi ada satu orang yang ngomong, hah? Ada Kaget. sebelahku ada. Ini sampai akhir nanti jadi batu semua gitu. Paling kundang. Jadi paling kundang. Gitu, tapi mending pada baca gitu terus pas tulisan hahaha gitu, kita ikutan ketawa. Iya betul. Betul. Kita ikut bisa gitu. Nggak bisa itu di rumah kayak gitu, nggak bisa, harus nonton di bioskop. Nggak bisa. Gila. Dan justru itu gue bilang, ini kok jadi, ya akhirnya gue kelepasan juga nih akhirnya. Ini kok gue jadi goblok banget sih, saya ini Batu ketawa, gue ikut ketawa. Baru ketawa cuma hahaha. Ngeliat, Bisa loh. pernah nggak kalian nontonin Batu pacaran? Baru ini, malah ini keluarga ini sama kejar-kejaran lagi. Batu pacaran. Batu ngomong emang pernah denger? Enggak pernah. Ini Batu lagi merenung hidupnya. Iya. Batu lagi curhatin hidupnya gitu lah. Ya Allah. Dikira kita doang yang curhat soal itu, ternyata Batu pun juga. Batu mengakhiri hidupnya dengan lompat. Bisa kejar-kejaran Batu. Kejar-kejaran juga ya. Iya. Dikira kalau aja bisa kejar-kejaran, Batu juga bisa ternyata. Untung nggak kasih lagu-lagu ini, lagu-lagu kejar-kejaran ya. Wah, beda jangan. Kualitasnya nanti jadi jatuh. Aduh, lagu-lagu RRR. waduh. Ya. Aduh. Oke. Tapi emang gila. ini emang Tapi kayaknya Daniel juga nganu sih. Daniel tuh emang dia dua-duanya emang kayak mikir, kan emang trennya sekarang lagi anget-angetnya multiverse gitu kan. Makanya mereka kayak bikin multiverse ini jadi konsep filmnya aja gitu. Kayak mereka tuh kayak mempertanyakan kenapa sih mereka tuh kayak ada apa sih dengan para cinephile dan para fan Marvel ini selalu beradu argumen tentang dua project berbeda ini gitu. Nah, kayak dia tuh mau ngasih jalan tengahnya di film ini gitu. Multiverse-nya dapat di sebelah sana, tapi juga yang disukai cinephile juga dapat gitu. Dan ternyata eksklusifnya malah mind blowing bisa kayak gitu. Dia bikin everything everywhere all at once biar Martin Scorsese seneng ya. Nggak marah-marah lagi. Mantap. Multiverse akhirnya bisa dinikmati Martin Scorsese. Si opa. Ya, cuma sayangnya gue sih menyayangkan ya, benar-benar menyayangkan. Kenapa Zack Snyder nggak ikut-ikutan ya? Wah. Mesti langsung ada nih, ada MCU, ada Everything Everywhere, terus ada DC. Blok keluar nih ketiga. Masa harus ke The Flash yang Budgetnya kurang, Bos. Budgetnya kurang. Nanti slow motion kalau ini kan plek kalau si Zack Snyder kebanyakan slow motion mungkin nanti. 5 jam. Waduh. Ini 2 jam 20 menit nih jadi 5 jam. Belum cut-nya segala. Gila. Mama bikinnya. Ya, nanti minta ini aja extendednya masing-masing Raka Bumi, Raka Queen ya. Slow motion. Ini kalau produser Indonesia karena tahu Everything Everywhere All at Once laku nih dibikin spin-off semua nih, Raka Queen bikin spin-off, yang Wong Kar-wai bikin spin-off, wah gila. Pasti. Batu juga bikin spin-off. Iya. Pinata. Iya, betul. Aduh. Itu kalau Batu tuh dibikin low budget banget. Gue nonton tuh pasti tuh. Kalau itu Batu dibikinin film gue nonton tuh. Iya, itu kan jadi kayak low budget banget itu ya. Bukan low budget sih, itu pasti high budget juga karena kan juga animasinya kan juga harus benar-benar kan. Gua mau tuh Martin Scorsese ngedirect spin-off Batu. Luang. Batunya mafia ternyata. Buat dok. Batu. Boleh tuh. Yang penting backstory-nya kuat aja, Batunya backstory-nya kuat itu pasti pada peduli. Mana. Backstory-nya Batunya kuat gitu, maksudnya ini Batunya dari batu besar terus diukir, dia mendapat tempaan yang berat, akhirnya gitu, jadi pada peduli. Akhirnya dia menjadi sebuah batu dan akhirnya dia merasa apakah ini hidup saya harus ditempa begini terus, ada hujan, ada panas terik, terus ada binatang yang pip kepada dia. Ya. Makin lama dia makin terkikis ya, beneran terkikis dalam jadi hal kecil yang beneran ya. Bukan terkikis kayak kita ya, beneran terkikis. Terkikis akhirnya menjadi
akhirnya ya itulah, akhirnya semua makhluk akan menjadi debu di angin, dust in the wind. Akhirnya itu nanti lo pakai lagunya dust in the wind. All there is dust in the wind. Nah, Bre nggak tahu lagunya itu, Bre. Itu kamu belum lahir, Bre. Belum Saya lagi. aja belum lahir, Bre, apalagi kamu, Bre. Dust in the wind. Semoga. Oke. Jadi ini film wajib ditonton, tonton tanpa ekspektasi apapun, nggak usah baca review, nggak usah baca semuanya lah, istilahnya nggak usah tonton semuanya dulu yang review segala macam. Kalau mau yang nonton ya itu behind the scene-nya yang dikala mereka latihan koreografi segala macam itu boleh, itu keren tuh. Jadi, nah kalian nonton dan experience-nya emang menakjubkan sih. Ini benar-benar jauh menakjubkan sih daripada yang sebelah. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa mengebandinginnya. Walaupun kesenangannya berbeda, tapi ini layak ditonton lah, layak dihargai ini. Ya, yang disayangkan sih kemungkinan besar ini ya penontonnya akan terbatas sih seperti itu. Tapi layak tonton ini sebelum tonton yang lain lah, karena ini juga kemungkinan besar itu minggu depan terkikis sama Minions sih. Iya, betul. Kalau film Indonesia yang lagi tayang mungkin menurut gue masih bakal bertahan agak lama lah. Jadi ini dulu didahulukan yang limited banget penayangannya. Belum hilang dari peredaran. Yang hari ini di Batam tinggal yang jam 4 aja nih ada ini. Wah, cepet banget hilangnya. Kalian nggak usah berharap X atau Men keluar di sini. Kok banget itu dari kemarin di Twitter semua orang mengharapkan X tayang itu adalah hal tergoblok yang pernah gue denger gitu loh. Kan mengharapkan apa? Film X yang A24. Oh, yang si Mia God yang main tuh Mia God. Nah, nggak mungkin itu tayang mah. Mungkin, cuman durasinya jadi nggak tahu deh. Cuma 10 menit. Potong semua. Cuma 10 menit doang itu filmnya jadinya. Nah, jadi gini, paling-paling disensor 10 menit, terus Men keluar, disensor juga, digabungin jadi X-Men. Wah, film X-Men. Nonton pas nonton. Apa lagi? Ide dari A24 ya. X-Men A24 X-Men. X-Men terbaru. Nonton nggak? Loh, kok filmnya kayak gini? Gabungan antara X dan Men. Gabungan X sama Men. Okay. Balik lagi ke pasar sih ya. Balik lagi ke pasar sih. Bukan pasar sih kalau X ya. Balik lagi ke goblokan orang-orang udah tahu nggak akan mungkin X bisa tayang. Nggak akan mungkin X bisa tayang gitu loh di sini. Harap lagi. Tapi kalau misalkan tayang pun pasarnya bakal ramai nggak tuh? Kalau misalkan tayang. Ya kalau cuma 10 menit ngapain nonton? Iya, kalau cuma 10 menit doang yang bisa ditonton ngapain? Karena nggak mungkin 21 plus nggak mungkin. 21 plus juga akan disensor. Pasti disensor. Kayak kemarin aja ada yang ngarep The Lighthouse tayang. Ngapain sih ngarepin The Lighthouse tayang di sini? Film Robert Eggers yang pernah tayang siapa sih? Nggak ada. The Lighthouse tayang paling-paling 3 hari turun layar. Iya, gitu disensornya banyak. Bagian-bagian inti di filmnya disensor semua. Apa yang mau lu tonton? Ini nggak usah. Ini nggak usah. Oh, Lighthouse-nya Robert Eggers ya? Iya. The Witch yang nggak ada apa-apa aja. Nggak ada adegan-adegan yang kudu disensor aja nggak tayang. Apalagi The Lighthouse. Sebenarnya itu nggak ditayangin karena ya kalian emang bakalan nonton. Ya udah, kalian emang bakalan nonton. Karena ribut-ribut hanya Taylor Joy belum terlalu naik ya. Nggak salah. Seperti itu sih. Karena waktu itu kan belum kenal siapa tuh si Anya. Nih, kita lihat apalagi film A24 yang bakal tayang ya di Indonesia. Semoga bukan ini yang terakhir. Karena kayaknya distributornya udah kapok ya bahwa film A24 mahal-mahal tapi nggak laku. Kapok sih kayaknya sih. Kapok sih gue. Katanya sih kapok sih. Melihat film A24 tayang sini nggak ada yang laku satu pun. Yang laku cuma Hereditary doang, habis itu udah nggak ada lagi. Midsommar nggak laku-laku banget deh. Karena horor Hereditary. Ya tapi Midsommar juga horor, tapi tidak laku. Kan beda horornya. Horornya kan beda. Horornya kan beda. Kult sama yang masih berbau supernatural itu pasti tetap menang yang supernatural lah. Jadi Hereditary pasti laku. Dengerin do kan nanti kan pengen syuting nih, jangan kult ya. Jangan kult ya. Kalau bisa itu yang musiknya gede jeng gitu kagetnya. Banyakin itu laku. Tapi kalau kamu lu fokus
pengembangan karakter. Waduh, apa sih ngomong terus. Aduh, siapa yang mau nonton? Gue nggak peduli sama tutorial, lu mati di bunuh-bunuhin setan aja ngapa? Aduh. Cuma kalau misalkan memang dibuatnya dengan sepenuh hati bisa loh jadi. Jadi bisa, tapi apakah ditonton apa enggak? Ya kalau viral. Itu. Produser lebih suka filmnya laku. Produser tidak peduli apakah pengembangan karakter bagus, yang penting laku. Udah. Curhat. Boleh ya open curhat. Saya nggak ngomong ya, saya cuma memancing aja. Ada. Dijawab lagi. Saya hanya memancing aja. Paling enak itu kalau ngomong sama Rigo tuh gitu aja, pancing aja dia bakal. Semangat Mas Rigo, semangat. Jadi itu inget dok, yang penting itu lu nyewa musik yang jeng 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 atau gamelannya yang serem gitu. Atau istilahnya pas itu di belakang pasti ada deh, pas gini zoom terus lihat ke belakang gitu tiba-tiba ada. Gue kayaknya pengen nyoba eksperimental ya, karena kan eksperimental kan keren ya, kayak gue pengen musik dangdut di hororin bisa nggak ya? Apa? Musik dangdut di hororin bisa nggak? Pasti bisa. Bisa ya. Mendadak dangdutnya Titi Kamal kita remake jadi film horor. Bisa. Ternyata itu dia itu sudah mati dibunuh oleh penagih hutang. Ya, dia itu nggak berhasil melarikan diri sebenarnya, itu dia adalah arwah gentayangan. Waduh. Bener kan? Bener ya? Dia kan melarikan diri kan ya? Iya. Tapi itu kayak Mas Alam deh yang bisa bikin. Mas Alam ya, jangan gue deh. Dia datang barangnya. Aduh. Oke. Ini thank you banget nih ya untuk Bro Alfian dan Mas Rido nih untuk ngobrol-ngobrol everything, everywhere, all at once, ataupun bahasa Indonesia apa jadi? Sekaligus ya, berbarengan. Gitu berbarengan, ya. Itu lebih berbarengan. Barengin aja semua dah. Barengin aja semua dah. Aduh. Oke, untuk para sobat BB69, terima kasih untuk mendengarkan podcast BB69 channel yang serius sekali. Selalu serius. Oke. Terima kasih dan semoga kita akan berjumpa di lain episode dan see you.